Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan program Tabalong Dialog bersama saya Muhammad Rizky yang akan menemani Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan dengan membahas seputar informasi terkini yang ada di Kabupaten Tabalong. Pemirsa, untuk diketahui bahwa di minggu sebelumnya atau di pekan sebelumnya di Tabalong Dialog kita membahas seputar penanganan karhutla atau kebakaran hutan dan lahan. Dan di episode kali ini kita ingin mengetahui sejauh mana sebenarnya dampak daripada karhutla atau kebakaran hutan dan lahan bagi lingkungan dan juga bagi kesehatan. Baik, untuk menjawab 2 pertanyaan tadi, bagaimana dampak dari karhutla bagi kesehatan dan juga bagi lingkungan, kami menghadirkan 2 orang narasumber yang kompeten di bidangnya. Yang pertama, tepat di samping saya ada Ibu Rowi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Selamat datang Ibu di acara Tabalong Dialog. Selamat datang kembali. Saya senang sekali kalau ada Ibu Rowi ini karena kalau berbicaranya itu kita sudah sering ya Bu ya, sudah lancar. Oke. Kemudian yang selanjutnya ada juga membahas seputar masalah kesehatan. Bapak Dr. Taufikur Rahman Hamdi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam. Oke, nah kalau Bapak dokter juga sudah sering sekali datang ke acara ini. Jadi 2 orang narasumber yang hadir saat ini, insya Allah kita sudah saling mengenal satu sama lain dalam hal berdialog dan berdiskusi. Jadi perbincangan kita insya Allah akan lebih mudah gitu. Baik, langsung saja kita akan membahas pemirsa tentunya dengan narasumber yang paling dekat dengan saya. Karena dampak yang nyata yang terlihat itu adalah seputar lingkungan. Mungkin masyarakat juga sudah tahu bahwa ketika ada kabut asap, maka kondisi langit sekitar gelap, ya, dan juga di beberapa daerah bahkan ada semacam indikator seperti itu bahwa ini udaranya segar atau udaranya sehat atau tidak seperti itu. Nah, kita juga ingin menanyakan hal yang sama kepada Ibu Rowi. Nah, bagaimana Ibu terkait dengan pantauan mungkin dari Dinas Lingkungan Hidup beserta jajarannya terkait dengan kondisi udara khususnya di Kabupaten Tabalong, apalagi kita juga terdampak akibat karhutla beberapa waktu ini. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Selamat bertemu kembali. Senang bisa mengunjungi pemirsa sekalian dengan informasi yang mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kaitan dengan masalah kebakaran hutan dan lahan, sesungguhnya kalau kita melihat peta tentang titik api ya, saya bilang seperti itu yang dikeluarkan BMKG ataupun BPBD, sebenarnya Tabalong ini hampir tidak ada titik api itu, tetapi ternyata kita juga kena dampaknya. Dampak dari kebakaran hutan itu adalah kabut asap. Nah, kabut asap ini kan sudah terjadi lebih kurang 2 bulan ya, 2 bulan. Tetapi kemudian yang kami lihat paling parah itulah ketika pada tanggal 13, 14 dan 15 September kemarin. Nah, melihat kondisi yang seperti itu, kami akhirnya berinisiatif untuk melakukan pemantauan. Meskipun sebelum-sebelumnya kita melakukan pemantauan, tetapi ada interval waktu tertentu ya. Tapi untuk kasus kemarin kita langsung mengambil pemantauan. Itu ada 3 titik. Pertama yang kita lihat karena memang yang paling kelihatan nyata itu di sekitar kita di wilayah Kota Tanjung ini. Jadi kita ambil 3 titik di SMA 2 Tanjung, kemudian di Kodim 1008 Tanjung di halamannya, kemudian yang ketiga adalah di halaman DPRD. Mudah-mudahan ini bisa mewakili wilayahnya masing-masing seperti itu. Nah, itu kita lakukan pada tanggal 14 itu khusus di Kodim, kemudian pada tanggal 15 itu kita ada di DPRD dan di SMA 2. Nah, dari hasil pemantauan kami, jadi pemantauan kami ini yang kami lakukan dengan metodenya sesaat. Jadi setiap jam kita lihat perkembangannya. Nah, kemudian kita menggunakan yang namanya Integrated Ambient Air Quality, ini alatnya. Jadi alatnya yang intinya adalah di sana, dengan alat ini akan terpantau seberapa tinggi sih tingkat polusi udara yang terjadi akibat kabut asap ini. Nah, dari dua hari pemantauan itu kita bisa mendapatkan hasil yang saya bilang alhamdulillah ya, karena ternyata masih di bawah baku mutu. Nah, baku mutu ini kita berpedoman kepada Peraturan Gubernur nomor 53 tahun 2007 kalau tidak salah, seperti itu. Ya, 2007.
Yang dimana di sana ketika yang kita pantau adalah SO2 dan NO2. Nah, ketika kita pantau SO2-nya dari 3 titik tadi, setelah kita formulasi, angka itu berada di kisaran untuk yang SO2-nya adalah 19,2 sampai dengan 119 mikrogram per nanometer kubik, di mana baku mutunya itu adalah 900. Jadi kita artinya masih jauh itu untuk SO2. Kemudian untuk NO2-nya di kisaran 87 sampai dengan 108. Sementara baku mutunya adalah 200. Ya. Jadi artinya boleh disimpulkan pada kondisi tanggal 14 dan 15 itu meskipun kabut cukup, kalau saya boleh bilang jarak pandang mungkin hanya sekitar 200 sampai 500 meter, tapi ternyata kondisi udara di kita masih dalam batas aman. Nah, kemudian di hari ke-16 kita lihat agak bagus udara kita tidak, tapi 17 itu kita lihat mulai lagi. Nah, sekali ini kami ambil inisiatif bukan di tengah, tapi kami ambil di selatan dan di utara. Di selatan ini ada 2 titik. Titik yang pertama itu adalah di Kecamatan Keluak, dan titik yang kedua adalah di Pugaan. Sedangkan itu di tanggal 18, kemudian di tanggal 19-nya itu kita ambil di Muara Uya di wilayah utara kita. Nah, kalau berdasarkan data hasil pengamatan kami untuk yang di Keluak itu angkanya adalah untuk SO2 itu berada di angka 567,2. Masih di bawah 900. Kemudian nitrogennya itu ada 40,88, ini juga masih di bawah 200 baku mutunya. Sedangkan kemudian untuk yang di Pugaan ini ternyata kami berasumsi bahwa Keluak yang paling dekat berbatasan dengan Batim, tapi ternyata Pugaan justru lebih ini. Pugaan itu untuk SO2-nya adalah 742,8. Artinya sedikit lagi nyampe 900 ya. Sedangkan nitrogen itu adalah 58,24 dari 200. Jadi kelihatannya 2 titik ini cukup waspada kita cukup waspada karena sudah meskipun belum mencapai tapi sudah mengarah ke sana seperti itu. Sedangkan untuk yang di di utara di Uya itu ternyata cukup relatif aman. Jadi kita di Desa Simpung Layung yang kita ambil di SMP 1-nya, lokasinya di titiknya di SMP 1, itu untuk SO2-nya 0,3. Jadi jauh sekali. Tetapi kemudian untuk nitrogennya ini ada di 50,89. Jadi untuk utara relatif lebih aman. Untuk udara cukup bersih seperti itu. Itu kondisi yang kita lakukan pemantauan. Nah, untuk saat ini kami tetap melihat kondisi. Ketika misalnya tiba-tiba intensitas kabut asap mengarah ke tinggi, kita akan lakukan lagi pemantauan itu. Dilakukan lagi pemantauan. Iya. Oke, Bu. Kalau untuk berarti tadi yang terakhir tanggal 16, Bu ya? 18 di selatan, 19-nya di utara. Oke, itu melihat dari kondisi saat itu kabut asap cukup lumayan pekat ya gitu ya. Oke, kalau tadi kemudian Ibu akan mengatakan nanti ketika memang ada lagi yang kondisi yang serupa mungkin akan dilakukan lagi pemeriksaan. Kalau tahapannya sendiri Bu dalam pemeriksaan itu sendiri seperti apa Bu? Mungkin masyarakat ingin tahu dalam hal apa? Jadi tahapannya itu kita menggunakan alat tadi, adalah integrasi tadi. Alat ini kita langsung pantau, kita letak, alatnya simpel Pak, hanya 1 box kecil seperti itu, tetapi di alat itu sudah cukup mampu untuk membaca dengan sistem setiap jam kita pantau tadi. Jadi tidak ada isinya yang harus ambil sampel apa dan sebagainya. Enggak. Jadi alat itu saja ditempatkan di titik yang kita anggap visible untuk mendapatkan data yang yang ingin kita ambil. Kita mainkan dengan pantauan catatan setiap jam kita catat. Oke, baik. Tadi batasannya ada 900 ya Bu ya? Seandainya itu mencapai 900 atau mungkin lebih, nah itu seperti apa Bu? Ada mungkin tindakan yang lebih lanjut? Kalau lebih dari 900 otomatis sudah tidak aman lagi untuk kita gunakan udara kita, dan untuk ini kita butuh koordinasi dengan semua pihak. Jadi dalam hal ini bisa jadi BNPB-nya kita mainkan, kemudian KPH, dan tidak kalah penting adalah kawan-kawan dari kesehatan yang justru akan lebih menginginkan, karena efek asap ini yang paling cepat kelihatan adalah ISPA ya Pak ya, seperti itu. Nah ISPA, orang kesehatan akan lebih mengerti tentang bagaimana penanganan ISPA itu. Oke, ya baik. Saya ingin beralih nih mungkin ke Pak Taufik karena kaitannya eratnya dengan kesehatan. Kalau memang tadi angkanya tinggi, kita mungkin berbicara kondisi yang real aja Pak di saat ini di Tabalong, atau mungkin yang sebelumnya pada saat tanggal 14-15 tadi, meskipun tadi masih di bawah dari yang 900 tadi ya. Kalau kabut asap sendiri Pak secara umum gitu ya, entah itu yang tebal ataupun yang tipis seperti itu dampaknya bagi kesehatan itu sebenarnya seperti apa Pak? Baik. Jadi kalau kita bicara tadi masalah kebakaran hutan ya, kebakaran hutan kan menghasilkan asap.
Jadi kita harus tahu dulu yang disebut asap itu apa sih. Jadi asap itu sebetulnya adalah komponen ya yang dihasilkan oleh kebakaran yang mengandung zat-zat. Yang mana zat-zat tersebut bisa berupa gas ya, kemudian uap air, kemudian partikel atau bahan organik. Tadi satu contoh seperti disampaikan Ibu Rowi tadi adalah nitrogen sulfat sama sulfur oksida. Nah itu dua zat organik yang terdapat dalam asap tadi. Nah asap ini pun tergantung jenis apa yang dibakar di hutan tersebut. Biasanya ada pohon kering ya, ataupun tumbuh-tumbuhan. Nah, sebagaimana pengaruhnya terhadap pernapasan, tentu saja partikel ini sebetulnya yang dihasilkan asap itu partikelnya itu. Yang mana partikel ini bisa tidak masuk ke dalam tubuh manusia pada saat orang melakukan pernapasan inhalasi. Nah, partikel ini kita kategorikan dua ukuran. Ada yang di atas 10 mikrometer ya, ada yang di bawah 10, di atas 10 dan di bawah 10 mikrometer. Perbedaannya apa itu, Pak? Nah, perbedaannya ini ukuran besar kecilnya partikel. Nah, kalau partikel yang besar yang disebut dengan particulate matter ya, PM. Nah, ini biasanya kalau dia lebih dari 10, dia cukup mengiritasi lapisan lendir berupa mata ya, saluran hidung atau saluran pernapasan. Yang bisa digejalai dengan orang biasanya matanya berair ya, merah ya, kemudian hidung berair, pusing ya, bersin dan sebagainya. Ini kalau partikelnya tadi lebih dari 10 mikrometer. Nah, kalau partikel itu di bawah 10 mikrometer, nah ini yang bahayanya. Dia akan terhirup langsung, pernapasan akan masuk ke paru, ya, masuk ke pembuluh darah, jadi dia bisa beredar dalam paru bahkan sampai ke jantung. Nah ini akan memperberat orang-orang yang menderita penyakit paru obstruktif menahun ya, ataupun infeksi paru yang menahun, ataupun penyakit asma, atau orang penyakit jantung itu sendiri. Nah ini dampaknya kalau partikulat itu yang masuk ke dalam pembuluh darah tadi. Nah sedangkan yang partikel yang lebih besar, yang lebih 10 mikrometer tadi cukup mengiritasi saluran pernapasan atas. Oke, baik. Tadi itu ada dua jenis yang Bapak sebutkan ketika masuk partikelnya, ketika masuk ke dalam tubuh. Lalu penyakit apa saja Pak yang mungkin menyerang atau mungkin yang paling sering terjadi akibat dari menghirup asap bekas dari kebakaran itu Pak? Nah, kenapa saya menjelaskan itu dari awal itulah kaitannya dengan penyakit yang diderita. Nah, seperti kita ketahui, kita sampaikan tadi kalau partikelnya di atas 10 mikrometer itu akan menimbulkan iritasi ya, baik keluhan mata ya, berair ya, bersin-bersin ya, kemudian pusing dan sebagainya. Nah, ini kenapa orang juga mengalami pusing. Dalam kedokteran ada istilahnya hipoksia. Hipoksia itu adalah di mana apabila orang terinhalasi zat gas, kan gasnya itu bisa karbon monoksida ya, karbon dioksida sebagainya. Nah, yang paling berpengaruh ini adalah karbon monoksida, di mana karbon CO ini kalau dia berikatan dengan Hb maka dia bersaing dengan oksigen, Hb dengan oksigen, otomatis kemampuan tubuh menangkap oksigen akan berkurang sehingga tubuh kekurangan oksigen. Itu yang disebut dengan hipoksia. Sehingga kenapa orang jadi pernapasannya agak, dan kalau otak kekurangan mendapat oksigen akibat bersaing dengan CO tadi, akibatnya pusing dan sebagainya. Ini yang gejala akut yang bisa kita rasakan. Yang kedua, kenapa orang sering menyebut ISPA? ISPA itu adalah infeksi pernapasan akut. Salah satunya mungkin akibat tadi yang mengiritasi saluran napas tadi ya, saluran lendir akibat partikel yang besar tadi. Nah, di situ ada namanya makrofag. Makrofag ini sebenarnya sistem pertahanan tubuh. Jadi biasanya kalau kita bernapas kan ada kuman tuh ada sistem pertahanannya. Nah, akibat partikel ini makrofag tuh diganggu oleh partikel tadi, sehingga daya tahan tubuh terutama di pernapasan itu kurang. Akibatnya virus-virus yang sudah bertebaran itu akan gampang sekali menginfeksi. Jadi dengan kata lain, orang yang tadi dampak kabut asap ini lebih gampang terkena infeksi saluran pernapasan. Gitu. Dan komplikasinya kalau daya tahan tubuh ini selalu diserang oleh kuman, bahkan akhirnya menjadi infeksi pernapasan yang lebih berat lagi yang disebut dengan radang paru-paru atau pneumonia. Nah, ada beberapa golongan usia yang rentan ini, kabut asap ini, terutama orang tua, ya mungkin daya tahan tubuhnya sudah kurang, kemudian ibu hamil, dan anak-anak atau bayi. Ini yang sangat rentan sekali terhadap efek secara kesehatan terhadap asap tadi. Itu dari segi penyakit. Kemudian yang tadi saya sampaikan, partikel yang masuk pembuluh darah, itu menyebabkan gangguan paru tadi, bahkan gangguan jantung. Jadi orang yang mengalami gangguan jantung akan lebih meningkat dibandingkan orang yang tidak terpapar dengan asap tadi. Oke, baik. Saya menyimpulkan bahwa
baik itu mau yang partikel yang kecil maupun yang besar itu sudah berbahaya. Betul. Dan padahal karhutla sendiri adalah kebakaran akibat daripada hutan, Pak ya. Itu padahal tanaman yang dibakar itu juga berbahaya, belum lagi yang karena lainnya. mengandung zat-zat yang tidak semestinya masuk ke tubuh. Oke, ya baik Pak. Dan juga Ibu, ini masih ada lagi yang menarik. Kita berbicara lagi nanti setelah ini terkait dengan pola masyarakat memang yang biasanya membakar lahan dan sebagainya. Tapi pemirsa, setelah jeda yang berikut ini jangan kemana-mana, tetap bersama di Tabalong Dialog setelah jeda berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami di program Tabalong Dialog. Kabut asap terjadi akibat karhutla tadi ya, kebakaran hutan dan juga lahan. Hutan dan lahan yang dibakar oleh orang tentunya, bukan ya siapapun ya gitu ya. Ya. Tapi pasti biasanya orang sih, bukan hewan atau apalagi tumbuhan itu sendiri yang membakar dirinya. Oke, nah ini adalah satu hal yang mungkin ingin dibahas di sini karena ini ada kaitannya dengan lingkungan hidup Bu ya, bahwa masyarakat memang beberapa ya, saya nggak mau menyebut semua, beberapa itu memang ada punya kebiasaan membakar lahan untuk kepentingan tertentu seperti itu. Nah kalau dari segi lingkungan hidup sendiri Bu Rowi, nah itu seperti apa sebenarnya? Apakah itu memang boleh dari segi lingkungan hidup? Baik. Jadi kami lingkungan hidup itu punya yang namanya Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Nah di dalam nomor 32 tahun 2009, nah di dalam situ di pasal 69 di ayat 1 huruf H itu jelas dibunyikan di sana bahwa melakukan pembakaran lahan dengan cara membakar itu tidak boleh. Ya, nah selama ini kan disinyalir bahwa kebakaran hutan itu adalah akibat ulah manusia yang membuka lahan entahkah untuk pribadi ataukah korporasi yang tujuannya adalah katanya untuk usaha di bidang lingkup pertanian, perkebunan ataupun dua itu paling tidak seperti itu. Nah kemudian di pasal 69 ayat 2-nya dibunyikan bahwa ketentuan itu bisa ditoleransi ketika yang dilakukan ini adalah sungguh-sungguh kearifan lokal. Ya, kearifan lokal di daerah masing-masing. Yang namanya di kearifan lokal daerah masing-masing tentu saja, katakan di Tabalong, mungkin dengan tetangga sebelah udah beda seperti itu. Nah, apa itu kearifan lokal? Kita bisa melihat di penjelasannya, kearifan lokal di sini adalah bahwa melakukan pembakaran lahan atau hutan itu masih dibolehkan untuk luasan maksimal 2 hektar per kepala keluarga, yang tujuannya adalah untuk ditanami tanaman sejenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar. Artinya apa? Dia bakar, tetapi sebelum itu dia sudah membuat sekat-sekat itu tadi. Intinya adalah membatasi, jangan sampai yang batasan 2 hektar tadi itu dilampaui. Jadi seperti itu. Ini sekat tadi tentu saja tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya penjalanan api. Saya ingat ketika masa kecil saya pernah ikut dengan almarhum kakek membuka lahan seperti ini, betul. Jadi membuka lahan itu memang seperlunya untuk membuka lahan pertanian atau ladang kayak gitu, dan itu memang dijalur, dibikin batasan. Dan kalau dulu kearifan lokalnya adalah ketika membakar lahan itu maka pelibatan tetangga-tetangga sebelah ini ada untuk menjaga supaya api itu tidak kemana-mana. Nah jadi seperti itu. Jadi sebenarnya boleh dilakukan pembakaran itu dengan luasan untuk kearifan lokal dengan luasan maksimal 2 hektar. Nah, tetapi dalam kondisi kayak kemarin yang kabut asap begitu tebalnya, aturan ini tidak berlaku. Jadi di dalam aturan itu dijelaskan bahwa ketika pada musim curah hujan yang relatif tidak normal atau di bawah normal, kemudian ada kemarau panjang atau iklim yang kering, itu memang walaupun undang-undang membolehkan itu tidak dibolehkan. Tapi ada waktu tertentu. Iya, itu yang ada waktu tertentu. Dan ketika memang dia ingin membakar lahan itu, dia harus koordinasi dulu dengan kepala desa. Kepala desa nanti kan berjenjang dan nanti itu akan diizinkan. Jadi dengan catatan, dengan catatan itu tadi dalam kondisi iklim yang tidak ekstrim. Nah kalau kondisinya misalnya, memang kondisinya saat ini anggaplah yang kemarin ya, kondisi kabut asap sedang tebal. Mungkin kalau itu mungkin skalanya agak besar Bu ya, maksudnya 2 hektar dan lain. Tapi biasanya ada tuh masyarakat itu yang dia membersihkan sampah di daunan itu dibakar, padahal kondisinya itu memang lagi kabut asap Bu. Ya. Itu gimana? Jadi mungkin gini, pola masyarakat itu sendiri. Kita bicara tentang kalau sudah bicara membakar sampah, lain lagi ceritanya nih. Di samping Undang-Undang 32 2009, kita punya Undang-Undang tentang persampahan, di mana di sana kita punya undang-undang sampai dengan kepada Perda malah Perbup kita, di mana di sana memang jelas-jelas dilarang untuk membakar sampah. Jadi tidak ada yang namanya kearifan lokal dan sebagainya, nggak ada. Dalam kondisi apapun yang namanya sampah itu tidak dibenarkan untuk dibakar.
Ya, jadi jelas nih ketika bicara sampah. Jelas. Nah itu ya pemirsa, saya biasa melihat seperti itu. Dan saya temukan ketika sudah tahu aja kabut asap begitu sudah mengkhawatirkan, tapi masih ada orang yang tega membakar sampah dengan nyamannya seperti itu. Oke. Ya, baik. Ya baik, kita lanjut lagi masih ke Bu Rowi ini Bu, saya masih penasaran nih Bu. Jadi kalau dari lingkungan hidup sendiri Bu, dampak buruknya apa sih, dampak negatifnya dari kebakaran hutan dan lahan Bu? Ya, atau kabut asapnya lah kayak gitu kan, mungkin bagi tanaman atau bagi apa atau bagi siapa gitu. Kalau dari kesehatan kan sudah yang nyata aja dulu saya tidak ini kan lingkungan tidak bicara ketika ini adalah kesehatan, lingkungan secara umum kita sudah tidak nyaman, itu pasti sudah kesehatan kita terganggu. Kemudian kalau kita bicara tentang lingkungan secara umum itu kan di sana juga ada tumbuhan, ada apa dan sebagainya, dimana kita tahu tumbuhan itu menghasilkan oksigen ya. Nah ketika tumbuhan itu hilang terbakar, otomatis ada yang sudah terganggu kaitan dengan suplai oksigen untuk kita semua. Itu yang nyata dulu. Belum lagi ketika kita bicara yang terbakar nanti misalnya adalah tanaman-tanaman yang memang kalau boleh dibilang di sini endemiknya Kalimantan yang sudah langka, itu terbakar, akan sulit kita untuk mencari tanaman-tanaman itu kembali untuk bisa ada di tempat kita di sini. Itu hal-hal yang kita yang simpel aja lah, nggak usah yang terlalu muluk yang ini ya. Itulah kondisi yang ada di kita. Kemudian ketika lingkungan tidak nyaman seperti itu, masyarakat secara umum berusaha juga tidak nyaman seperti itu. Tempat tinggal hewan pun terganggu. Hewannya juga Bu ya, iya. Bisa, apalagi hewan-hewan yang langka-langka gitu ya. Sekali. Kalau di daerah pegunungan mungkin apakah berpengaruh juga nanti ke longsor Bu kalau pohon-pohonnya hilang? Bisa jadi, tapi itu dalam jangka lamanya ya, dalam jangka lamanya ketika ini tidak ditangani kembali. Kita yang bicara yang saat ini saja itu yang terjadi di kita. Kemudian air juga ketika kita apa sih hubungannya asap dengan air. Nah, tadi yang disebutkan Bapak tadi ada yang 10 ke bawah, itu juga akan jatuh ke air. Bayangkan itu juga akan dikonsumsi oleh kita. Nah, seperti itu. Jadi kondisi kebakaran hutan secara kaitan dengan masalah lingkungan sangat besar sekali efeknya. Ya ujung-ujungnya pada kesehatan manusia pasti, kesehatannya di sini. Jadi tadi Bu Rowi sudah dari yang segmen yang pertama tadi sudah memberitahukan bahwa salah satu yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah pemantauan kualitas udara ya. Terus juga tadi juga sudah ada jelas ya pemirsa ya, dilarang sampai Bu Rowi untuk membakar sampah-sampah di daunan itu dilarang. Apalagi kondisinya lagi parah-parahnya ya. Oke, baik. Nah, ini saya mau beralih lagi ke Pak Taufik. Kalau dari Dinas Kesehatan sendiri Pak, tadi kan baru bicara masalah penyakitnya Pak. Betul. Kalau dari Dinas Kesehatan sendiri selama mungkin kabut asap kemarin atau mungkin sampai dengan saat ini itu apa Pak tindakan yang dilakukan Dinas Kesehatan Pak yang untuk mengantisipasi hal tersebut? Ya, jadi tentu ada dua hal ya. Pertama kan fungsi kita ini juga memberikan penyuluhan kepada masyarakat ya, bagaimana mereka menjaga kesehatannya ya. Nah, terutama untuk kondisi-kondisi kabut asap ini tentu ada perhatian-perhatian yang harus kita sampaikan, advice atau saran-saran apa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita menyiapkan juga fasilitas pelayanan kita ya, terkait dengan pelayanan dan penyakit-penyakit yang terdampak kabut asap ini. Termasuk juga penyediaan hal-hal yang lain seperti masker dan sebagainya. Nah, untuk pada masyarakat sendiri kan tentu ada edukasi yang harus kita sampaikan. Pertama, dalam kondisi kabut asap itu kan, apalagi mungkin yang kadarnya ya, seperti NO2 tadi di atas 900, kalau dikatakan lingkungan hidup tadi, tentu itu sudah tidak aman untuk manusia. Nah, sehingga pada saat kondisi tersebut diharapkan ini kalau tidak perlu sama sekali tidak keluar dari rumah atau ruangan. Itu yang penting pertama. Yang kedua, mungkin ruangan itu juga harus sirkulasinya ditutup. Kalau pakai air conditioning mungkin di setting yang recirculated yang bisa pertukaran udara, sama di dalam mobil dan sebagainya. Nah, yang kedua jangan juga menimbulkan asap-asap tambahan seperti merokok di dalam ruangan yang sudah asap merokok lagi. Nah, ini tentu akan menambah kondisi yang kurang bagus gitu loh. Kemudian juga mungkin tadi membakar ya, seperti membakar sampah semuanya. Nah, tindakan itu yang harus dicegah. Nah, kaitannya dengan ISPA. Kita ketahui bahwa ISPA ini sebetulnya penyakit yang timbul akibat penurunan daya tahan tubuh. Turunnya daya tahan tubuh akibat dari terpaparnya asap tadi. Nah, tentu bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh tadi dengan pola makan yang teratur ya, dengan mengandung zat gizi yang cukup untuk daya tahan tubuh. Untuk bayi mungkin pemberian ASI, kemudian imunisasi itu sangat penting. Ada hubungan imunisasi dengan kabut asap, jelas ada hubungannya. Nah, tentu saja ada hal yang lain juga yang harus diperhatikan untuk tubuh tadi ya.
tadi istirahat yang teratur, atau pola PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satu contohnya adalah mencuci tangan setiap kali kita mau mengkonsumsi makanan ataupun setelah melakukan kegiatan. Nah ini sangat penting kita ajarkan kepada masyarakat. Nah kemudian tentu yang kita sampaikan juga bagaimana apabila sudah terpapar kabut asap apa yang harus dilakukan. Dan perhatian tadi kepada 3 golongan, yaitu orang tua, anak-anak, dan ibu hamil. Karena ini akan menimbulkan efek yang kurang bagus. Kita sudah bicara masalah stunting ya. Ya anak-anak yang dengan kondisi stunting, apalagi kalau kena kabut asap di bawah 2 tahun, tentu ini akan memperparah lagi. Nah kemudian jangan lupa untuk penderita jantung dan penyakit paru yang kronis. Kita tahu nanti kalau partikelnya di bawah 10 mikrometer masuk ke aliran darah, maka risiko terjadinya serangan jantung lebih sering. Ini sangat mengerikan ini. Nah ini, jadi memang kita harus awas lah terhadap kabut. Ini bukan masalah lagi kalau kita bicara, ini bencana sebetulnya, Bu ya. Apalagi di daerah-daerah tetangga kita, mungkin kayak di Sumatera ya, ini jauh lebih parah dari kondisi di tempat kita. Nah oleh karena itu, seperti yang himbauan yang disampaikan Ibu Rowi itu jelas sangat berkaitan sekali. Oke baik. Tadi sudah ada himbauan apa istilahnya ke masyarakat ya, apa? Sosialisasi gitu ya. Betul. Oke. Kalau untuk dari Dinas Kesehatan sendiri, apakah menurunkan armada Pak pada saat kebakaran pada saat kabut asap tinggi gitu? Pada intinya kita mungkin tidak turun dalam proses pemadaman api di hutan ya. Tapi setidaknya kita akan menyiapkan siaga ya, dan pengertian kalau ada sewaktu-waktu kondisi. Contoh tadi kalau orang kondisi hipoksia, kekurangan oksigen akibat terhirup CO yang sangat banyak ya, itu mungkin kita harus memberikan oksigenasi, harus diberikan ini. Yang kedua kita juga menyiapkan tadi bahan-bahan pelindung ya, untuk yang terpaksa anak-anak pelajar yang masih sekolah ya, kebetulan sekolahnya belum ditutup, pembagian masker itu sangat penting. Kami Dinas Kesehatan sudah menyampaikan juga, tersedia masker tuh. Siapa saja yang mau memerlukan silahkan datang ke kami dan gratis. Nah kami sudah membagi ke seluruh puskesmas wilayah, ataupun ada organisasi sosial atau kelompok-kelompok yang ingin minta, silakan hubungi kami akan menyediakan masker yang dibutuhkan masyarakat. Oke, jadi siapapun yang memerlukan bisa langsung datang ke puskesmas yang ada di daerah masing-masing ya. Itu gratis ya Pak ya? Gratis. Itu berarti tinggal ngomong aja kan, misalnya datang ke depan resepsionis. Kalau dalam jumlah yang banyak mungkin masker gitu ya? Silakan ajukan permohonan lah. Seperti itu. Itu tapi memang sudah merata, maksudnya semua puskesmas dari utara. Sudah kita instruksikan seluruh jajaran, dan untuk di kota silahkan juga ke Dinas Kesehatan melalui gudang farmasi, kita sudah sediakan stok sekian puluh ribu masker ada tersedia. Oke. Pak, ini kan kalau tadi kita berbicara yang berdasarkan data dari Ibu Rowi tadi kan, di daerah yang kemarin yang hampir mencapai 900 tadi di daerah Pugaan tuh. Nah itu ya Pugaan Kalua lah istilahnya kan. Itu bahkan kayak kalau salah beberapa hari yang lalu juga saya lewat situ masih ada itu kondisinya di sore hari juga gitu saya lihat. Nah itu gimana Pak? Maksudnya kalau berdasarkan mungkin data gitu, apakah di sana stoknya masih aman untuk yang masker gitu Pak? Jadi kalau bicara masalah logistik ya itu sudah mencukupi. Ya. Akan tetapi kita mungkin dampaknya terhadap penyakit ISPA sendiri, kita beberapa kali diminta data ya. Sebetulnya ada sih kenaikan, tetapi tidak terlalu signifikan. Mungkin karena memang kondisi kabut asap di Tabalong tuh lebih ringan ya dibandingkan daerah lain. Jadi kalau bicara kasus juga bukan suatu kejadian luar biasa. Hanya ada peningkatan tetapi tidak signifikan. Tapi belum jadi kayak KLB. Belum KLB dan sebagainya. Nah ini yang jadi kita lebih cenderung ke arah pencegahan sebetulnya. Walaupun belum ada kasus, dan ada yang menanyakan adakah kasus kematian, secara laporan sih tidak ada. Jadi masih secara normal aja. Ya, jadi ketika ada yang merasa sesak napas dan lain-lain, mereka biasanya datang ke tempat puskesmas atau yang ada di sekitar sana ya. Masih belum KLB tadi belum ya. Kenaikannya tidak begitu signifikan. Pak, saya ada pertanyaan lagi Pak, mungkin sebelum kita iklan nih. Sebenarnya penggunaan masker itu sendiri Pak, kalau kita memang harus terpaksa keluar kan, karena kita kan sekarang kan lebih banyak aktivitas di luar gitu ya. Gitu, itu penggunaan masker yang benar itu sebenarnya gimana Pak? Apakah saya juga sempat mendengar nih, yang putih ya? Iya katanya, saya juga sempat mendengar nih Pak, katanya ada jenisnya macam-macam gitu ya, dari masker sendiri itu gimana Pak? Silakan. Jadi seperti ini sebetulnya, masker yang biasanya umumnya dipakai orang itu disebut dengan masker bedah. Jadi masker ini sebetulnya tidak 100% bisa melindungi dari asap, apalagi dalam kondisi asapnya sangat tebal. Jadi ada sebetulnya masker yang lebih khusus yang disebut dengan N95. Yang bentuknya seperti corong itu. Nah ini yang lebih aman terhadap asap. Jadi saya bilang hanya mengurangi mungkin partikulat yang di atas 10 mikrometer mungkin masih bisa tersaring oleh masker yang kita sebut tadi ya.
Jadi tidak masalah bro, apakah depannya mau hijau apapun putih tidak masalah. Sekarang ini yang kan fenomena itu, katanya yang hijau betul, yang ini salah. Untuk menutupi aja itu tidak masalah. Betul, salah bawah, tetapi gitu. secara efektivitas hanya untuk partikulat yang besar. Tetapi partikulat yang berbahaya tadi yang bisa menyebabkan masuk paru jantung itu tidak bisa disaring oleh masker biasa. Harus menggunakan masker N95. Namun kita secara khusus tidak menyediakan masker tersebut. Nah ini mohon maaf, masker tersebut di samping harganya mungkin mahal, jadi kita juga tidak menyediakan secara khusus. Mungkin di tempat-tempat supplier kesehatan maupun apotek mungkin ada menyediakan tersebut. Tapi kalau dari kondisi saat ini Pak, yang untuk bedah tadi masih cukup aja ya? Masih cukup ya? dengan melihat kondisi tadi. Kondisi tapi kalau yang sangat tebal, yang jarak pandang mungkin hanya sekian ratus meter memang. yang warnanya gitu sudah merah itu. Tapi saya senang dengan parameter Burawi tadi. Itu bagaimana kita menyikapi. Karena kondisi kita masih di bawah. Itu saya pikir masker yang tipis itu sudah cukup efektif. Ya? Tapi itu yang penggunaannya yang hijau atau yang putih itu gimana Pak? Sebenarnya tidak ada masalah. Nggak ada masalah ya? Cuman yang penting itu hanya cukup melindungi dari partikel-partikel yang besar mungkin. Yang bisa menyebabkan iritasi mata dari hidung. Tetapi untuk yang kecil yang di bawah 10 mikron mungkin masih belum bisa. Katanya juga harus dikasih kayak air-air gitu Pak supaya benar nggak ya? Nah itu cuma untuk kelembapannya aja. Oh kelembapan aja. Nah itu tadi seputar mitos dan juga fakta ya misalnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali lagi setelah jeda yang satu ini. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di program Tabalong Dialog. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan. Saya masih mau kembali lagi tanya ke Pak Dr. Taufik ini ya, karena menarik banget tadi masalah penggunaan masker juga, terus juga tadi ketersediaan masker. Ya, dan juga dari ketersediaan di puskesmas atau di daerah yang ada di Kabupaten Tabalong ini. Kalau misalnya ini sebelum saya tanya-tanya masalah yang lain ya Pak ya. Kalau di Tabalong sendiri Pak, ini insya Allah ya Pak, untuk puskesmasnya itu siap aja Pak ya. Kalau misalnya ada yang ISPA dan lain-lain ya, siap ya. Oke, nah itu sudah diinstruksikan. Jadi silakan aja misalnya kalau ada masyarakat yang ingin berobat atau apa, puskesmas bisa standby aja. Apalagi rumah sakit ya Pak ya. Oke, baik, kemudian pertanyaan selanjutnya Pak. Kalau orang lagi kabut asap nih Pak ya, kondisi kabut asap, kita kan macam-macam nih Pak, orang kan nyebutnya gaya hidup sehat ya. Mereka suka olahraga, macam-macam. Nah itu kan jogging lah biasanya Pak, atau berenang. Nah kondisi seperti itu Pak, ketika di luar pakai masker gitu, itu gimana Pak? Atau nggak usah pakai masker atau gimana Pak? Kondisinya? Terutama saya tekankan dulu ke golongan-golongan yang berisiko tinggi tadi ya. Terutama anak-anak tadi ya, bayi atau anak-anak, ibu hamil ya, kemudian orang tua, apalagi dengan kondisi penyakit jantung ya. Kita harapkan sama sekali jangan keluar rumah gitu loh. Oke, jadi kecuali perlu banget gitu. Lebih baik di rumah saja. Betul. Oke, ya lebih baik di rumah saja. Nah, kemudian untuk kawan-kawan yang memang hobi olahraga ya, memang sehari aja nggak olahraga gimana rasanya. Tetapi dalam kondisi asap yang luar biasa, kita ketahui dari asap tadi kandungannya kan ada partikel dan sebagainya. Pada saat kita olahraga, otomatis kapasitas paru-paru kita lebih ditingkatkan kan. Daya deteksi paru dan sebagainya itu meningkat. Nah, otomatis daya hirup udara juga lebih besar. Nah, otomatis partikel yang ada kalau kita tidak misalnya jogging ya, pada saat kabut itu akan berisiko lebih banyak lagi partikel akan masuk ke dalam tubuh kita. Arti sama istilahnya kita makin menantang ini untuk memasukkan ke dalam tubuh. Jadi berarti kita harapkan olahraga pun yang sifatnya outdoor itu dikurangi. Nah tapi kalau olahraga indoor silahkan, mungkin yang ruangannya masih bisa tertutup ya. Mungkin ada sirkulasi airnya, sirkulasi udaranya cukup, itu bisa dilakukan. Tapi saya rekomendasikan untuk olahraga outdoor jangan deh dalam kondisi kabut asap yang tidak aman, apalagi di atas ambang batas tadi. Oke, baik, nah itu pemirsa sudah disampaikan sama Pak Dr. Taufik. Hindari pada saat terjadi kabut asap, hindari sebisa mungkin untuk tidak keluar rumah walaupun pakai masker saja. Meskipun pakai masker, apalagi masker jogging, napasnya gimana lagi ya? Oke, baik, nah itu dari segi kesehatan. Saya mau beralih ke Ibu Rowi. Kalau misalnya kondisinya saat sedang terjadi kabut asap Bu, nah apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Bu, khususnya dalam hal pencegahan untuk menjaga lingkungan gitu Bu? Kalau kami yang tadi seperti Pak Taufik itu kan sudah kapasitasnya Pak Taufik. Kalau kami tetap akan terus melakukan upaya-upaya himbauan, dalam bentuk himbauan yang pasti bahwa kondisi cuaca sudah tidak bagus, jangan lagi kita melakukan sesuatu yang menambah parah kondisi itu. Ya tadi salah satunya yang saya lihat sepanjang kabut asap kemarin itu
bukan banyak sih, adalah beberapa masyarakat yang masih dengan nyamannya membakar tadi, membakar sampah. Sampah-sampah itu kan menghasilkan asap, dan di dalam asapnya itu juga kan kandungan-kandungan berbahaya juga ada kan. Ketika misalnya plastik yang dibakar, kemudian pampers dan sebagainya terbakar, itu kan ada kandungan-kandungan yang mungkin juga menambah parah kondisi ini tadi ini. Jadi sekarang kalau kami di lingkungan hidup terus mendorong masyarakat untuk bagaimana mengelola sampah dengan baik, jangan membakar, karena memang aturannya membakar itu sama sekali tidak dibenarkan. Nah, hal seperti itu yang akan kita lakukan. Kemudian kalau saya di kantor, pada pribadi saya sendiri ketika kabut asap, saya merasakan bahwa kebutuhan akan air minum, terutama air putih, itu sangat meningkat. Jadi kalau saya, istilahnya salah satu upaya saya adalah samping pakai masker tadi, saya minum air putih yang banyak. Dan itu saya sarankan ke anak-anak dan orang-orang yang di dekat saya, minum air putih sebanyaknya, karena saya pikir itu membantu menetralkan di dalam kita. Oke. Kalau untuk yang lainnya ya, itu mungkin urusan yang dari pihak ya Bu ya? Iya, saya nggak berani ngomong tentang karhutla lebih jauh, karena sesungguhnya yang lebih kompeten kalau bicara karhutlanya adalah teman-teman kita yang di sana. Jadi kalau kami lebih kepada ke lingkungannya, seperti itu kondisinya. Oke, baik. Kalau dari, saya kembali lagi ke Pak Taufik nih, karena menarik sekali kalau membahas masalah kesehatan. Kalau masyarakat Pak, ada lagi nggak selain dia nggak boleh keluar misalnya, tapi memang harus keluar, mungkin dia apa yang harus dilakukan Pak? Kalau sebenarnya nih Pak ya, kalau misalnya di dalam mobil pun ya, dalam mobil kan ada AC-nya tuh, atau dalam rumah yang ada AC, itu sebenarnya sudah tergolong aman nggak Pak? Sebenarnya sudah disaring nggak atau gimana gitu Pak sebenarnya? Nah inilah tergantung jenis AC-nya ya. Jadi saya sampaikan tuh recirculated ya, artinya di mobil pun ada setting itu yang udara keluar kembali masuk itu. Nah kalau memang sistem AC-nya ada daur ulang memutar kembali, itu mungkin partikel itu cukup tertangkap di AC tersebut. Nah itu sejauh mana secanggih. Nah kalau pakai mobil pun harus settingnya AC-nya seperti itu. Nah kalau kita memang harus terpaksa keluar lagi, ya itulah. Kita ada satu konsep yang harus kita sampaikan, pada saat kabut asap itu sistem pertahanan tubuh kita yang di hidung itu sudah lumpuh. Karena makropak tadi dia dilumpuhkan oleh partikulat tadi. Nah apalagi dalam kondisi begitu, rentan sekali masuk sudah penyakit-penyakit yang salah satunya adalah ISPA tadi, infeksi pernapasan akut. Nah sebetulnya saya sampaikan juga, pajanan asap ini bukan hanya dampak akut, dampak kronik juga ada. Karena zat-zat ini sebagainya, ini juga zat-zat memicu kanker sebetulnya. Jadi lama-kelamaan kalau kita tertimpa kabut sampai bulan dan sebagainya, suatu saat akan mengalami penyakit kanker juga. Karena di situ ada zat-zat yang polutan yang bisa menyebabkan memicu terjadinya kanker pada tubuh. Ini juga harus diperhatikan. Jadi tadi saya bilang kita harus berhitung gitu. Apa dampaknya kalau kita memaksa diri mau keluar dalam kondisi yang kabut sangat tebal. Kalau memang urgent sekali ya gunakanlah, kalau perlu masker pun yang pakai N95 tadi. Dan kami di kesehatan juga sebetulnya ada yang lebih lengkap mungkin di daerah yang lebih canggih ya. Ada semacam ruang hiperbarik yang memberi terapi oksigen. Jadi bila ada orang yang kena, mungkin di Kalteng sudah dilakukan itu, ada mobil-mobil khusus dilengkapi dengan oksigen. Jadi orang yang sudah mungkin dimasukkan ke ruang itu harus diberikan oksigen karena rendahnya kadar oksigen di darah ya akibat dari ikatan dengan CO tadi yang menyebabkan nanti bisa dampaknya ke otak, yang kesadaran dan sebagainya. Nah itu sudah tahap yang lebih berat lagi. Oke Pak. Pak ini tadi kan yang kalau punya AC Pak ya, entah di mobil atau di rumah. Nah kalau yang nggak punya AC Pak, karena gini, yang sepengetahuan saya Pak ya, kalau udara itu ngarahnya dari bawah ke atas tuh katanya gitu. Jadi kalau misalnya rumahnya bertingkat gitu, katanya lebih baik di bawah ya daripada di atas ya gitu. Kalau misalnya nggak punya AC nih rumahnya. Nah sebetulnya prinsipnya yang penting rumah itu tertutup, jangan sampai udara masuk. Jadi sebaiknya tidak ada celah udara masuknya. Kalau di dalam kan mungkin pakai kipas angin, tapi yang penting udara itu, rumah itu dalam kondisi ditutup sehingga asap itu tidak meluasa masuk. Kalau nggak ada masuk udara sama sekali, tapi susah juga Pak napasnya. Ya betul, tapi yang penting kalau udara di dalam lebih bersih ya daripada yang udara yang luar yang mengandung asap yang partikulat besar tadi sudah masuk, ya kita akan bersirkulasi dengan itu lagi. Nah ini yang penting kita sampaikan sistem sirkulasi yang bagus sebetulnya. Yang akan diharapkan sistem ventilasi rumahnya lebih bagus di daerah yang asapnya tebal. Nah kita sendiri, saya bilang ya masih lebih aman di dalam rumah sih daripada di luar rumah. Di dalam rumah saja berisiko gitu. Apalagi makanya tadi jangan melakukan kegiatan yang menambah asap seperti merokok ya. Kemudian membakar-bakar, ya memasak pun mungkin bakar ikan ya. Jangan terlalu banyak membakar juga menghasilkan asap. Ini juga harus penting gitu, seperti itu. Oke, ya baik, kita
kita jeda lagi Pak, Bu. Setelah ini kita akan kembali lagi. Saya ingin mendengar juga apa harapan dari Kepala Dinas Kesehatan dan juga Kepala Dinas Lingkungan Hidup terkait bagaimana sebaiknya masyarakat untuk menyikapi ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan, apalagi dengan kabut asap yang pekat setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa, di segmen terakhir seperti biasa, saya ingin meminta penyampaian atau mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan juga Kepala Dinas Kesehatan terkait dengan apa yang harus sebaiknya dilakukan oleh masyarakat kita supaya ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan, khususnya yang memiliki kabut asap yang tebal. Mungkin dari Ibu Rowi dulu ya, Ibu. Silakan Ibu. Ya, baik. Tadi kita sudah panjang lebar ya, dari sesi pertama sampai masuk ke sesi 4 ini. Yang mana boleh saya bilang bahwa kabut asap itu sebenarnya adalah ulah kita semua, ya. Nah maka dari itu saya berharap bahwa ke depan ini kan bukan lebih bagus sebenarnya kondisi kita di mana penduduk semakin banyak, kebutuhan lahan semakin banyak, otomatis bukan lahan semakin banyak, itu saja sudah membawa dampak bahwa semakin berkurangnya katakan di sini penghasil oksigen. Tetapi kemudian karena oleh ulah kita sendiri, kita tidak bijaksana, menambah parah lagi. Tadi misalnya dan membuka lahan secara serabutan sehingga muncullah kabut asap seperti ini, dan saya yakin kalau kita tidak bijaksana, tahun ini Tabalong aman, tahun depan kita belum bisa pastikan itu tetap pada posisi aman. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tahun ini kami bisa memberikan semacam informasi bahwa khusus untuk SO2 dan NO2 saja. Nah kami berharap bahwa ke depannya ini kami bisa menjadi lebih detail, karena sesungguhnya masih banyak komponen-komponen bahan yang bahaya itu tidak hanya SO2 dan NO2 saja sebenarnya, tapi banyak hal lagi yang ada di dalam kandungan asap tadi itu yang bisa juga mengganggu kita. Nah tahun ini dengan segala keterbatasan kami bisa memberikan informasi seperti itu. Harapan kami ke depan, kami entah bagaimana caranya kami bisa mendapatkan alat yang lebih bagus lagi, dan itu bisa tidak menunggu pada saat kabut asap saja, tetapi harapan kami bahwa kedepannya itu kita setiap waktu kita punya catatan tentang kondisi udara kita, dan dengan demikian masyarakat juga akan diedukasi sehingga semakin bijak dan menyikapi semuanya ini. Informasinya didapat dengan akurat dan baik, dengan lengkap, kemudian juga pengetahuan masyarakat lewat dinas kesehatan, lewat yang lainnya juga dapat, sehingga ini bisa kolaborasinya bagus sehingga masyarakat semakin sadar bahwa kabut asap ini bisa kita sikapi dengan baik, bisa kita tekan ininya ketika kita punya keinginan, ya. Tapi ketika kita hanya berharap di orang lain saja, itu tidak akan bisa. Jadi jangan selama ini kan pemerintah tidak bertanggung jawab. Jadi kasus apapun termasuk asap ini tidak bisa berharap hanya di pemerintah saja. Jadi semua kita, masyarakat, pemerintah, swasta, mari bersatu kita bersama-sama supaya menjaga lingkungan kita ini sehingga tidak terjadi hal yang sudah terjadi seperti sekarang ini. Salah satunya adalah kabut asap. Mungkin seperti itu, Pak. Jadi peran semua pihak tuh harus berperan masing-masing dan kapasitasnya masing-masing. Baik, gitu. Pak Taufik gimana Pak? Ada yang disampaikan ke masyarakat Pak terkait mungkin dengan kesehatan? Secara umum saya hampir mirip dengan Bu Rowi ya, terutama dalam sisi lingkungannya. Jadi harus kita sadari bahwa bencana kabut asap ini bukan hal yang biasa ya. Yang dampaknya bukan hanya lingkungan, tetapi langsung kepada kesehatan kita sendiri. Nah oleh karena itu dari sisi masyarakatnya sendiri, dari kita pribadi, bagaimana kembali kita tidak bosan-bosannya menyampaikan pola makan yang teratur ya. Kita tahu kita sadar kabut asap itu otomatis pertahanan tubuh kita sudah lumpuh. Itu yang pertama. Yang kedua, bijaklah dalam beraktivitas ya. Kita harus memilih situasi yang mana yang mungkin apa dampaknya dan merugikan bagi kesehatan kita. Yang ketiga mungkin dari segi anak-anak yang rentan tadi ya. Ya kita bagaimana membentengi ada anak kecil, orang tua yang dengan penyakit kronis ya, atau ibu-ibu hamil. Karena dampaknya jangka panjang. Bahkan ibu hamil sendiri kalau terpapar kabut asap bisa menyebabkan stunting mungkin. Itu juga ke depannya. Oleh karena itu ini bukan hal yang sepele. Saya bilang ini bencana kabut asap yang ditimbulkan oleh manusia. Nah, oleh karena itu ya upaya-upaya pribadi seperti perilaku hidup bersih dan sehat itu sangat penting. Sama sebetulnya kabut asap ataupun tidak. Nah kemudian kami tentu saja berharap juga walaupun kami secara tugas ya akan menangani segala dampak, tapi peran serta dan partisipasi masyarakat juga sangat penting itu loh. Bukan hanya oleh dinas kesehatan. Oleh karena itu kita harus yakin bahwa dampak kabut asap jangan dianggap sepele.
Kalau ada keluarga kita yang mungkin menderita ISPA yang beberapa hari, segeralah dikontak dengan kami petugas kesehatan karena jangka pendek ataupun jangka panjang dampaknya akan bisa terjadi pada kabut asap ini. Itu saja mungkin harapan kita. Oke, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Rowi dan juga Pak Dr. Taufik yang berkenan untuk hadir di acara Tabalong Dialog edisi kali ini, menyempatkan waktu dari waktu sibuknya untuk berkenan berbincang dengan saya dan juga menyampaikan langsung kepada masyarakat Kabupaten Tabalong khususnya. Pemirsa, demikian akhir dari episode kali ini. Saya Muhammad Rizky beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Mudah-mudahan acara ini memberikan manfaat dan juga ini juga sebagai ajang silaturahmi antara pemerintah kepada masyarakat Kabupaten Tabalong. Saya Muhammad Rizky sekali lagi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.